Dalam belayan angin gesang di atas bukit nan sepi, engkau terbaring dalam tidurmu yang lelap. Dalam temaram senja kelabu di sisi lorong yang sepi, engkau tertidur di kesunyian abadi. Engkau tak dikenal namamu di lembaran bunga bangsa, engkau dilupakan jasamu di lembaran sejarah. Pusara tak bernama, kau ditinggal terlantar penuh debu. Pusara tak bernama, siapa pemilikmu sejak itu pahlawan. Dalam temaram senja kelabu di sisi lorong yang sepi, engkau tertidur di kesunyian abadi. Engkau tak dikenal namamu di lembaran bunga bangsa, engkau dilupakan jasamu di lembaran sejarah. Pusara tak bernama, kau ditinggal terlantar penuh debu. Pusara tak bernama, siapa pemilikmu sejak itu pahlawan. Pahlawan, pahlawan. Wih, luar biasa. Saya mau ke situ dulu deh. Aduh, sore-sore tadinya mau bercandaan, tapi gara-gara dengerin lagu Pusara Tak Bernama jadi mellow kita ya. Tapi nggak apa-apa. Hai Kak, apa kabar? Ini ceritanya kita lagi dalam tamu kita versi bajakan ya. Karena di OG lagi nggak ada, jadi saya menggantikan. Nah hari ini pemirsa, kita dalam tamu kita bersama saya Lunggi Giarinsa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kepahlawanan. Tentunya kan hari ini 10 November 2021 ya. Kak Uli dan Kak Kais tadi barusan bawain Pusara Tak Bernama. Dari Black Sweat. Kenapa sih, kenapa bawa lagu, kan kita punya banyak lagu-lagu kepahlawanan ya. Kenapa sih Kak Kais hari ini tiba-tiba kita bawa Pusara Tak Bernama aja yang agak melo-melo gitu? Mungkin dari judulnya sih Kak, soalnya kan belakangan ini mungkin para jasa-jasa pahlawan yang Terlupakan gitu ya. meninggal ataupun yang masih hidup mungkin sudah mulai terlupakan oleh generasi muda ataupun pemerintah mungkin seperti bapak-bapak yang di depan kita ini ya, mulai terlupakan gitu jasa-jasa mereka. Oke, nah hari ini karena memang kita masih dalam tema kepahlawanan itu, sebenarnya kita mau mengangkat bagaimana kita melihat pemuda-pemuda kreatif kayak kakak-kakak yang di sebelah ini yang di era globalisasi ini mereka bisa memanfaatkan diri mereka gitu. Jadi diri mereka tuh, pemuda itu jadi lebih bermanfaat untuk sekitarnya, bukan seperti dulu yang pahlawan tuh harus ngangkat, berjuang, harus mengangkat parang lah, bambu runcing dan lain sebagainya gitu ya. Artinya pemuda-pemuda di zaman era globalisasi ini memang bisa memaknai kepahlawanan itu dengan arti yang berbeda tapi tidak meninggalkan makna yang sebenarnya gitu ya. Wah gila sih, dalam banget barusan ya. Oke, kita akan langsung aja. Jadi seperti biasanya, kalau misalnya dalam tamu kita yang walaupun hari ini kita dalam versi bajakan, saya duduk ya Kak, makasih. Kita akan ngundang beberapa bintang tamu. Yang pertama ini adalah salah satu pemuda kreatif yang dimiliki oleh Kota Palu bisa dibilang sih, karena memang banyak banget kayaknya yang bangga sama dia ini, karena yang satu ini sering mengangkat
kearifan lokal dengan berbahasa menggunakan bahasa Kaili. Nah, dia juga merupakan konten kreator dan tentu pemuda kreatif yang saat ini bisa kita bisa kita lihat, bisa kita ikutin, bisa kita ikuti gitu loh apa yang selama ini dia lakukan. Nanti kita langsung panggil aja. Ini tamu kita yang pertama adalah Andri Jamril. Yo. Hai. Selamat datang. Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya. Yes. Ini udah kedatangan yang kesekian kalinya. Kayaknya yang ke-300 kayaknya. Ya 300 banyak ya. Banyak. Ya. Gak apa-apa sih. Kalau nggak salah kita juga ketemu dari 300 baru 2 kali. Iya, baru 2 kali ya, betul. Oke. Kak Andri sudah berapa lama sih sebenarnya ngobrol, kalau misalnya kita ngobrolin soal berkreativitas, berkarya khususnya di bidang teknologi informasi itu udah berapa lama di medsos? Kalau di medsos itu sebenarnya udah lama banget. Udah lama banget? Cuman kalau lebih mengangkat kearifan lokal itu sebelum pandemi sekitar 2019 mau jalan 2020. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya ada nih, ini walaupun udah lama tapi belum tentu, mungkin aja ada yang belum tahu gitu kan Kak. Oke, kita coba memperkenalkan dulu buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan dan belum tahu siapa sih Kak Andri Jamril. Nah ini ada videonya nih, kita langsung tayangin aja. Silakan. Ketika teman lama kamu tanya kabar cek. Orang Inggris, hello, how are you? Orang Indonesia, halo, apa kabar? Orang Palu, halo, boleh minta tolong? Ada uang bisa saya pinjam? Sama sangu bunga le. Kamain le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kamain le sampai subuh. Ani panganin japa sangan. Hiye bunga janda bolong na sudah 15 juta. Ane hiye bonsai kelapa. Hei nyoliri babar dari Argentina. Argentina dia san gue 500 juta. Tapi ane nyoliri ane Brazil. Ono 1 juta na. Nasuli poro bunga ku hele. Tapi dari emoji bungamu bunga ono pakasana laramu. Anu bunga eo nimpoviamu. Bunga japa itu tano. Rai bunga indah muribu ku mai piajaranmu gampang iko. Nah dia bungamu juta-juta bungamu rie. Ani remo barang nama karhe. Barang anamu bungamu rie. Nah anu bayangin buku kuna lali ka boroba anu sampul buku ku gara-gara bungamu he. Piang mana bayari? Mau apa lagi saya ini? Kurang ajar anak ini. Masa kau tak uangnya mamamu, kenapa minta uangnya mamamu? Bos cuma pinjam mau mabok. Astaga, satu itu tuh ini orang tunggu kau. Oh ini, kau tak uangnya kau tuh paksa-paksa. Bukan urusanmu. Kau tinggal doang. Kau tak uangnya kau tuh paksa-paksa. Makanya kau sama aku. Wih, aduh, jadi itu adalah beberapa konten yang selama ini sudah dibuat oleh Kak Andri Jamril. Nah, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal konten-konten itu Kak, tadi kan katanya sudah artinya lebih lama ada di media sosial dengan konten lainnya daripada menggunakan konten berbahasa Kaili gitu ya. Sudah berapa lama? Itu awalnya sih kalau bisa dibilang di sosmed itu lebih ke Facebook sih dulu. Oh Facebook, lebih ke, jadi di awal dari Facebook. Ya. Kenapa Facebook? Kalau Facebook itu lebih banyak menjangkau ibu-ibu. Pokoknya semua dulu itu Facebook memang nomor satu lah. Sampai sekarang juga kayaknya masih lebih banyak Facebook ya. Oke. Terus kemudian? Kemudian dari situ mulai pakai bahasa daerah. Ternyata antusias orang Palu luar biasa. Jadi lebih banyak. Karena mungkin pikirnya karena anak muda jarang pakai bahasa daerah kan. Betul. Kalau dulu itu bahasa daerah digunakan itu kehidupan sehari-hari. Biar di depan rumah. Tapi sekarang kalau bahasa daerah itu lebih kalau dulu itu di rumah itu semua pakai. Tapi sekarang begitu ya. Sekarang itu bahasa daerah nanti di dapur baru, nanti dengan orang tua baru pakai bahasa daerah. Padahal kalau bahasa daerah lain itu mereka lebih bangga dengan makanya. Jadi kalau kita tuh kayaknya mulai terkikis begitu ya.
Makanya akhirnya Kak Andri kemudian memutuskan untuk mengambil tipe atau kontennya tipe-tipenya seperti itu. Betul. Karena itu ya awalnya sebenarnya mau mengangkat Betul. bahasa Mengangkat daerah. Bahasa daerah juga. Bahasa daerah. Selama ini responnya seperti apa pada saat itu? Responnya banyak yang positif, banyak juga yang negatif. Banyak juga yang negatif. Oh Bener. my God, kenapa? Ya mungkin mereka kalau yang negatif ini kebanyakan mereka pikir karena bahasa daerah digunakan itu dengan intonasi yang tidak Tidak seperti biasa. digunakan. Iya. Padahal yang mereka tidak sadar itu mereka tidak sadarnya bahwa ada anak muda yang mau mengangkat itu kan bahasa daerah itu. Yang Mereka cuma tahu benar. didukung begitu, tapi ternyata Itu malah berbalik. Tapi ya diambil positifnya aja sih. Iya. Mungkin dari kecil juga kayak gimana sih makanya. Tapi kan ada maksudnya ada beberapa konten kreator yang memilih cara-cara yang berbeda begitu. Kenapa pada saat itu Kak Andri kemudian berpikir saya mau memilih untuk membuat konten-konten berbahasa Kaili begitu daripada tipe-tipe konten lainnya? Oh kalau gitu, itu awalnya sih kisah nyata Kak. Oh kisah nyata. Oh jadi itu awalnya itu lebih kayak ada teman curhat ke saya. Oh iya. Terus saya sudah kasih solusi, tapi dia tidak dengar. Nah di suatu hari itu pas lagi memang di Facebook itu lagi zaman-zaman siaran langsung atau buat live kan. Nah jadi pas lagi di suatu tempat gitu. Itu saya curhat tapi menggunakan bahasa Kaili. Karena kalau pikirnya bahasa Indonesia nanti banyak yang tersinggung. Oh iya, oke. Jadi saya sengaja memang pada saat jadi itu. saya coba pakai bahasa Kaili. Pakai bahasa Kaili ternyata 1 jam 2 jam hampir 2.000 yang bagikan. Jadi saya kayak langsung wah, ini bagus gitu bagus ya. ini peluang ini bisa digunakan. Iya betul. Oh gitu. Begitu. Sampai akhirnya keterusan lah setiap hari. Kemarin-kemarin kan kayaknya sering kali kita lihat kontennya tuh suka ada banyak yang bertanya terus kemudian dijawab. Itu namanya apa sih Kak? Q&A di Instagram. Q&A. Nah jadi Q&A itu memang awalnya seperti itu atau ada yang request atau seperti apa? Awalnya kan di Facebook. Terus disuruh Andri kayaknya lebih beralih ke Instagram, lebih ini menjangkau begitu biar banyak orang yang tahu juga kan. Oh ini ide dari ide dari sekitar. teman-teman sekitar. Saya cobalah di Instagram. Nah, saya coba, saya buka, istilahnya kayak buat video pertama itu kayak belum ada respon sama sekali. Nanti Q&A orang tanya, tapi tanyanya asal-asal. Saya jawab juga asal-asal, tapi menggunakan bahasa daerah. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang muncul Kak? Misalnya nih, contoh dia, Kak Andri, wakil kota Palu siapa? Dia tanya wakil kota Palu. Kita kan dia tanya wakil kota Palu apa? Wakil wali kota kah? Wakil wakil gubernur kah? Kan tidak jelas. Jadi saya jawabnya dengan menggunakan bahasa daerah. Begitu. Ternyata di situ yang share banyak. Dari situ mulai. Akhirnya setiap hari buat setiap hari buat. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya sudah berapa tahun? Ya? Sudah berapa tahun? Saya. Iya. Umurnya? Bukan. Maksudnya membuat konten itu dari awal yang Q&A sampai sekarang sudah berapa tahun? Hampir setahun lebih kayaknya. Setahun lebih? Wow. Dengan waktu yang sesedikit itu sekarang followersnya berapa? Baru 15 sih. 15.000. Kalau Facebook? Facebook pengikut 12.000 sih. 12.000, wah luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong. Itu 15.000 orang semua loh itu. Iya. Punya Anda berapa? Paling cuma 300 aja kan? 146. Cuman 100. Iya, artinya tuh sulit gitu. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang karena semua orang kayaknya zaman sekarang tuh pengen punya followers yang banyak. Bahkan anak-anak zaman now ini kayaknya anaknya ibu yang satu itu. Lahir pasti dia mau jadi content creator juga ya anak-anak zaman now. Itu kan artinya konten creator tuh cukup menjanjikan ya Kak. Iya, nah sejauh ini buat Kak Andri sendiri perjalanannya seperti apa di Palu? Di Palu ya alhamdulillahnya sih ada apresiasi juga. Ada ya, ada respon baik. Ada respon baik. Jadi setiap ada kayak acara-acara diundang, kayak saya diundang untuk kayak bahasa daerah. Itu jadi kayak suatu kebanggaan juga sih. Betul. Apalagi ini pakai bahasa daerah. Iya, pakai bahasa daerah kan. Betul. Jadi dicontoh juga. Maksudnya kalau dalam segi yang
positifnya ke saya sih ini aja sih, selama jadi panutan atau selama jadi pusat perhatian, kita kan selalu kasih contoh yang baik aja Iya. sih sebenarnya. Selama kita, nah ini bagus nih, artinya selama menurut Kak Andri, selama kita masih diberi kesempatan untuk menjadi center of attention, sebaiknya membawa hal yang baik. Iya, betul. Gitu ya. Luar biasa loh. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Iya. Ini sangat menginspirasi. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya nanti ada yang sedang menyaksikan dan ingin menjadi konten creator dan ternyata berhasil, sebaiknya membawa hal-hal yang baik, Yes, seperti misalnya betul. yang diberikan oleh Kak. Nah sekarang kayaknya konten-konten Andri ini sekarang mulai berubah ya, maksudnya dia mulai kreasi-kreasinya mulai kelihatan. Iya. Itu sejak kapan? Itu sejak 2020 pertengahan. Oh jadi 2020 awal mulai dulu nih, artinya? 2020 awal mulai dulu, kemudian responnya banyak. 2020 pertengahan Jadi sudah berhenti, iya. Q&A-nya berhenti berarti? Kayaknya jalan, cuman lebih diolah lagi bahasa Kailinya itu lebih kayak dibuatkan cerita begitu. Jadi seperti konten-konten iya yang seperti tadi. konten-konten tadi. Oke, jadi itu bikinnya, proses buatnya setiap konten itu membutuhkan proses yang seperti apa, itu bisa diceritakan Kak? Kalau untuk pembuatan prosesnya sih sebenarnya itu dari kisah-kisah nyata juga di sekeliling kan. Mulai dari kayak kayak teman-teman di kampung, ibu-ibu di kampung. Kalau gosip bagaimana orang kan. Kalau pokoknya kalau semua gosip. Jadi dari situlah contoh. Dari situ-situ contoh seperti kayak kemarin ada konten gempa, ya kan? Konten gempa itu kan orang pas sudah rasa gempa itu belum langsung lari dulu kan, biasa update status dulu gempa. Ya kan kayak begitu kan, itu kan kisah nyata. Jadi dia update dulu status. Iya, jadi update status dulu gempa, pas sudah baru lari. Kan itu kan saya rasa kayak oh ini bisa jadikan konten. Bisa jadi jadi konten. dari kontennya itu hanya di sekitar-sekitar saja sih, cuman dengan bahasa daerah itu tetap. Oh, cuman dengan tetap bahasa daerah. Jadi semua konten yang ada saat ini itu semuanya menggunakan bahasa daerah. Yes. Tidak ada satupun yang menggunakan bahasa. Paling ada Bahasa sih, bahasa Indonesia Indonesia. ada mungkin kolaborasi dengan konten kreator yang lain. Oh gitu, tapi tetap menggunakan tetap bahasa. menggunakan bahasa. Nah, tapi kalau misalnya itu tadi ke konten-konten yang dibuat, tapi kalau misalnya respon dari masyarakat ataupun menjadi konten kreator di Palu itu seperti apa nih buat Andri sendiri? Kalau dari responnya itu kebanyakan sih ibu-ibu. Kalau responnya yang kayak ini, Iya, ibu-ibu yang lebih malah kalau ketemu malah Yang minta lebih foto, rame. yang lebih rame. Oh, Iya. sampai ada yang minta foto, wow. Sampai ada Udah minta jadi foto. selebgram dong, udah bukan konten kreator lagi. Makanya pas sampai biasa kalau ibu-ibu itu kan lebih sekarang itu kan kayak bahasa daerahnya kan kental. Iya. Jadi setiap ketemu itu Andri yang pakai bahasa Kaili nih orang dia nih kayak gitu kan. Minta foto kayak gitu. Respon sih ibu. Kalau anak-anak sekarang itu paling bilang ini yang dengan ini yang biasa biasa cuma begitu. Tapi kalau ibu-ibu itu biasa lebih yang kayak yang bikin itu. Iya. Yang bikin Artinya responnya lebih banyak Yes. dari ibu-ibu. Tapi harapannya kita kan, harapannya Kak Andri juga, bahkan sebenarnya itu juga sepertinya hal yang baik untuk Yes. dijalankan terus adalah tadi membawa misi kearifan lokal itu, bahasa Kaili. Tapi dari pemuda-pemuda yang ada di sekitar, responnya masih responnya ada yang positifnya. Kalau yang positifnya itu mereka dukungnya itu dalam artian bikin lagi yang nanti bikin begini yang itu pemuda yang memang iya, bisa dibilang mendukung, bisa mendukung. begitu. Tapi kalau yang nggak mendukung, apa semua dia bikin itu? Cuma biasa cuma makasih malu. Barangkali yang tadi dibikin semua kan, begitu iya, kan. betul, Cuman saya tidak terlalu pusing kalau yang orang yang negatif begitu kan. Makanya biasa kalau di Facebook itu lebih transparan, maksudnya kayak komentarnya itu tidak bisa terlalu disaring. Jadi komen-komennya itu biasa kayak yang ada yang haters, biasa yang ada bullshit. juga ya, Iya, ada juga ya. Oh, wow. Saya biasa kalau yang kayak begitu langsung blokir. Auto blok Atau langsung. daripada bikin Iya, tambah pusing betul, kepala betul, kan. betul. Apalagi mental saya ini bukan mental yang kayak yang Iya, ya. yang dihujat, yang kan punya hati juga kan. Iya, apalagi perasaan. saya mungkin udah pingsan-pingsan Oh, iya. kali ya kalau ada haters. Tapi kan itu tantangan Tantangan, ya Kak betul. Andri ya. Jadi selama ngobrol juga ya, Say. Nggak apa-apa kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke,
Nah ini mereka emang sebenarnya anak-anak Kylie juga nanti habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol Bisa sama dong. mereka pakai bahasa Kak Uli bisa atau bahasa Kylie Kak? Bisa. Kak Kais? Saya bisa. Saya juga nggak bisa, tapi kita ikut aja lah. Iya, nanti saya buka kursus bahasa Kylie nanti Iya ya. dong. Karena kan maksudnya ini kan kalau misalnya kita berbicara soal Iya. bahasa Kylie, kan ini penting ya Kak maksudnya. Jadi kita ajak ngobrol aja ya, kita ngobrol rame-rame. Biar nggak ketinggalan cerita, say. Jadi kan ini dia nih jadi sepertinya dia nih Kak Andre ini dia memiliki jiwa berusaha ingin bermanfaat gitu loh, membawa bahasa Kylie. Kak Uli bisa bahasa Kylie Kak? Bisa. Kak Uli bisa? Sedikit. Saya ini papaku orang Kylie, saya nggak bisa bahasa Kylie sama sekali. Kais? Mama orang Kylie tapi tidak bisa bahasa Kylie sama sekali. Nah, itu kan Kak. Jadi ada banyak, jangankan kita mau mencari, orang-orang di sekitar kita saja tuh banyak Iya, betul. yang masih muda. Ini kita boleh dibilang masih muda lah ya Kak Uli ya. Boleh lah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi masih, tapi juga tidak bisa berbahasa Iya. Kylie. Kan kasihan ya, harusnya kan bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang kita tahu bahasa daerahnya tuh sangat dijunjung, Sangat mereka dilulukan. bangga. Kalau iya. ketemu teman, Iya ya. pokoknya bahasa daerah itu dari orang jati diri lah. Iya betul. Karena itu juga termasuk jati diri. Makanya akhirnya Kak Andri sampai sejauh ini tetap saya pokoknya harus bikin konten berbahasa Iya, Kylie. berbahasa. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal tantangan-tantangan ya, selain dari haters, sejauh ini kan pasti ada, namanya juga kita manusia Iya, kan betul, Kak. betul. Pasti kan ada waktu-waktu kita itu kurang kreatif lah, Iya. bisa dibilang kurang kreatif. Sebelumnya Kak Andri bikin konten setiap minggu atau setiap hari? Kalau dulu setiap hari bikin pasti. Apalagi Q&A kan tinggal jawab. Oh jawab, iya, ya kalau kan? itu lebih mudah Iya, ya, lebih jadi mudah. bisa setiap hari. Tapi kalau itu? konten itu biasa kalau memang dapat ide itu langsung buat. Kalau memang sama sekali buntu tidak ada ide, cari dulu ide keluar. Oh begitu, jadi Begitu. jalan-jalan dulu. Iya, jalan-jalan Jalan-jalan aja, lihat-lihat Jalan-jalan kita. lihat. Biasanya lebih sering mendapat ide itu dari mana? Saya lebih sering itu biasa nonton juga sinetron-sinetron. Oh, jadi iya. diparodi juga. Oke. Begitu. Biasa. Yang lagi hits Iya, viral, lagi hits pokoknya diparodi, diparodikan. tapi tetap dengan bahasa Kylie juga. Tetap dengan bahasa. Walaupun biasa kan ada potongan-potongan video yang dari biasa artis-artis, Iya. terus pakai bahasa Indonesia. Itu tapi saya jawabnya, sangkanya itu dengan bahasa Kylie. Oh, Heeh. oke, nanti Jadi kita tidak coba. nyambung kan? Jadi Tidak nyambung. Tidak nyambung. Tapi jadi lucu Jadi dong. lucu, iya. iya. Jadi akhirnya kemudian itu yang terus dibikin. Iya. Akhirnya setiap minggu atau sekarang? Sekarang lagi, Tiap minggu? iya tiap minggu. Tiap minggu biasa 3-4 konten. Oh, jadi lumayan juga ya. Iya. Artinya hampir setiap hari menguras otak untuk cari konten Iya, apa betul, lagi. Betul Kak. Dari semua konten yang paling banyak viewersnya atau likes-nya Itu dengan mama aku. dengan Mama. Heeh. Itu ceritanya apa waktu itu? Itu waktu pas bulan puasa. Oh. Jadi pas bulan puasa bingung kan ide mau pakai ide apa ini. Terpaksa mamaku itu kan punya mukena. Ada yang merah dengan yang warna putih. Oke, Jadi dua pas orang yang puasa berbeda. iya. Jadi pas puasa itu ceritanya bagaimana? Terpaksa bikin ide. Saya ini bangun tidur ke dapur. Ini udah tahu ini puasa kan. Jadi mamaku berperan sebagai ada yang malaikat baik, ada malaikat malaikat jahat kayak begitu kan. Jadi tapi mau. Iya, mamaku mau memang. Ada jiwa-jiwa seni memang. Ada Satu keluarga jiwa-jiwa aja. sedih juga karena kan tidak semua pasti bisa Iya. kita ajak untuk itu kan. Kalau misalnya sekarang mungkin ada memang orang-orang yang profesional yang bisa kita ajak Yes. buat konten, apalagi konten kreator lainnya tuh bisa saling membantu collab dan lain-lain gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin soal tantangannya itu kan kadang-kadang kita tuh rasanya kayak kurang kreatif Iya, gitu iya. Kak. Itu kalau penulis kan biasanya ada writer's block bisa berhari-hari. Iya. Kalau Kak Andri biasanya untuk menyelesaikan Iya, yang itu. otak yang tak blokir-blokir itu pakai apa biasanya? Makanya saya biasa referensi itu penting. Referensi. Pengetahuan itu lebih Betul. harus ini kan. Iya. Jadi di saat memang betul-betul tidak terpikir mau bikin konten apa, kita buka lagi, cari lagi pengetahuan. Maksudnya kayak yang apalah sih lagi tren sekarang, Oh. yang betul-betul kayak, jadi kayak makanya kayak konten udah kosong nih.
Tapi yang tren sekarang ini. Jadi yang ini aja diambil tapi dengan menggunakan bahasa Kaili begitu. Oh, jadi tetap dicari trending topiknya Iya, apa gitu ya. Oke, kita akan masih ngobrol-ngobrol sama Kak Andri, masih banyak sekali pertanyaan saya. Kita juga masih punya satu lagi nih. Yes. Ya, ada satu konten creator lagi yang nanti juga akan kita tampilkan di sini di tamu kita. Tapi kita ke lagu dulu ya. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Cerminan tindakan akan perpecahan. Bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menuntun bukannya nuansa yang selalu menabirimu, pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tadi tuh judulnya apa, Kak? Pemuda ya? Oh, kita masih dalam tema kepahlawanan. Lagi ngobrol-ngobrol, belajar bahasa Kaili, jadi tadi kurang terdengar gitu ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Andri Jamril, seperti janji saya, kita juga masih ada nih satu lagi konten creator yang juga sudah hadir dan akan hadir sama-sama dengan saya di tamu kita versi bajakan sore hari ini. Jadi sudah ada satu konten creator yang sepertinya kalau bisa dibilang berbeda tipe gitu ya, alirannya berbeda gitu dengan Kak Andri Jamril. Kalau Kak Andri Jamril memang lebih ke kearifan lokal. Nah, kalau yang satu ini seperti apa, kita undang saja langsung, ada Dikta. Selamat datang, silakan. Boleh di situ aja, di mana aja sih? Boleh di situ aja. Biar lebih dekat. Oh, terlalu dekat, mungkin Kak Andri ke sana ya, ya kan? Sudah Tadi kan selesai. kita- Ya oke. Kan sudah selesai. Hai. Halo, Kak. Ini pertama kali ke TVRI? Iya, pertama kali. Pertama kali. Di TV juga pertama kali. Pertama kali. Di depan kamera udah biasa ya? Iya. Di depan kamera udah biasa.
Oke, nah ini adalah Dikta. Kalau misalnya ada yang belum tahu, kita kenalan dulu nih sama karya-karya dari Dikta. Bagaimana Dikta ini selama ini tetap produktif di bukan cuma di era globalisasi juga, tapi bahkan di era pandemi tetap produktif dari rumah. Ini dia videonya, kita kenal dulu. Silakan. Tipe-tipe orang Palu, kalau batende, cek. Ih, tapi tidak. Asli keren sekali ente, Le. Baru kali ini saya punya teman yang keren sekali kayak ente begini. Ini yang saya suka sekali dari temanku ini. So baik, ganteng, bah tidak ada pelitnya. Dari SD saya baku kenal sama temanku ini, kamu tahu. Mada ini bahaya sekali, dari masih kecil so bahaya sekali temanku ini. So lama ini, aduh. Ih, kalau saya tidak bro, Raffi Ahmad, ente di atas sini, di atasnya Raffi Ahmad. Tetap anak ente bro. Hamale kandaku, makin sukses ini. Coba bagi-bagi tips dulu Kanda, bagaimana supaya bisa sukses kayak Kanda ini Le. Ih, mas saya bersyukur sekali bisa ketemu sama orang yang berpengaruh sekali di kota Palu ini. Biar bagaimana bro, tetap ente yang makin sukses temanku ini Le, banyak job-job. Coba tampias-tampiasnya dulu kata barangkali bagaimana. Bayarkan dulu. Tipe-tipe teman kalau pinjam barang. Astaga broku, saya minta maaf sekali. Saya lupa bawa. Tadi itu saya sudah taruh dalam tas, cuma pas saya lihat tasku ternyata tinggal di rumah bro. Iya oke. Tunggu. Iya oke pak. Saya langsung sini sekarang pak. Bro nanti jualan nanti gampang. Ya oke pak. Gimana pak? Hah? Barang apa? Sembarang kau ini memang batu tuduh kau. Mana ada siapa yang pinjam barangmu? Kasih biar. Hah? Bajumu. Mana ada bajumu? Kapan kau kasih bajumu? Broku, punyamu kemarin. Pas temanku datang, dia pinjam, saya kasih pinjam bro. Aduh sorry sekali ini bro. Besok betul. Besok betulan besok. Saya kasih pulang besok ya. Oke? Baju kah? Gunting kuku kemarin saya pinjam, bukan baju. Baju dari mana? Aduh, telepon terus. Oke, butuh kasih pulang barangnya. Tipe-tipe bumerang cewek, cek. Jadi kemana kita? Terserah. Pulang juga saja barangkali. Hah? Maksudmu kita pulang sedangkan kau bilang kita mau jalan-jalan? Oh, ke pantai Jo. Gimana? Ke pantai? Kalau sama suka angin bagaimana? Kau mau korang saya sampai di rumah? Kalau makan. Apalagi makan dia nanti gemuk, tidak mau. Jadi kemana Dan? Terserah. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Itu adalah sebagian dari karya-karya kreatif dari Dikta. Nah, kalau misalnya ada yang mau lihat langsung aja ke Instagramnya ya? Bisa langsung ke Instagram. Instagram Dikta. Ya. Dikta, kalau misalnya kita ngobrolin soal itu tadi kan kayaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Tapi betul. kenapa mengambil tipe-tipe konten seperti itu? Tipe-tipe yang kayak tadi lah gitu-gitu. Itu kenapa sih? Jadi gini Kak, kebetulan kan saya punya banyak sekali pengalaman yang bisa dibilang relate. Jadi hampir semua orang itu merasakan itu. Jadi saya buatlah konten tipe-tipe, saya buatlah konten ketika, saya buatlah konten yang saya angkat tentang bagaimana tipikal orang pacaran seperti tadi. Itu kan kayak video tadi kan
ceritanya si cowok serba salah. Iya betul. Mau ajak ceweknya makan, ceweknya takut gendut, mau Iya. ajak ke pantai takut hitam. Akhirnya ujung-ujungnya dia bilang terserah. Iya. Tapi Nah, begitu kayak gitu. dikasih tahu, ditanya mau kemana, ada aja alasannya Iya, supaya ada tidak saja. ke sana gitu ya. Gitu. Iya betul. Betul ya Bu. Betul. Itu diangkat dari keresahan memang selama ini. Iya, meresahkan. Keresahan Gitu. dari para cowok-cowok begitu Iya, ya. cowok-cowok terhadap cewek-ceweknya seperti Iya, itu. yang apalagi kalau diajak makan ya. Diajak Diajak makan. makan maunya Mau, terserah. mau dikasih yang manis tidak mau, kasih yang Betul. pedis tidak mau, akhirnya terserah. Iya, tapi pas dikasih yang lain juga tetap tidak Mau juga. Tapi bilangnya terserah. Terserah. Itu. Memang agak gila nih Iya. perempuan-perempuan ini ya. Iya ya. Oke, kita ngobrolin soal konten-kontennya Kadikta ya, sebenarnya Iya, namanya Kadikta. tuh Kadikta ya. Sebenarnya namanya Dikta, cuman K itu saya tambah karena enak saja didengar. Kan biasa saya punya followers itu kan adik-adik yang SMA. Oke. Mereka sering panggil Kadikta, Kadikta. Jadi saya dengar, ih enak kayak jadi Kadikta. Oh, wow. Saya iya, gantilah, tambahkanlah K. Tapi nama aslinya Dikta gitu. Tapi nama aslinya Dikta. Dikta. Dikta ini memang orang Palu asli. Iya, Palu asli. Terus untuk kontennya sendiri sudah berapa lama buat seperti ini? Sebenarnya sudah dari 2015. Saya punya komunitas, tapi akhirnya berhenti. Komunitas Dan, apa? Ya, namanya Paluker. Oh, Palu kreatif. Oke. Paluker. Jadi itu Nah. semuanya konten kreator semua di dalam. Iya, konten kreator. Tapi berhenti di 2016. Akhirnya saya lanjut lagi di awal pandemi di Indonesia 2020. 2020. Kalau nggak salah pas awal-awal puasa. Oke. Saya mulai di situ. Mulai Saya sendiri? Mulai sendiri, Instagram dan TikTok. Oh, Instagram dan TikTok. Jadi Iya, sekarang betul. di Instagram sama TikTok Sama ya. TikTok. Lebih banyak yang mana sekarang respon? TikTok. TikTok lebih banyak Iya. daripada Instagram? Iya. Wow. Dari dilihat dari views-nya atau dari followers-nya? Kalau Dari followers dan view. dari followers dan view Iya. tetap lebih banyak TikTok. TikTok. Followers di Instagram berapa? Instagram 23.000 kalau nggak salah. 23.000. Paling Ah. banyak likes-nya berapa? Kalau like-nya sekitar, Atau views-nya kalau dari view-nya video? 800.000. 800.000 Iya, reach. paling banyak. Paling banyak. Wow, luar biasa 800.000 tuh siapa aja tuh ya. Terus kemudian kalau TikTok Kalau TikTok paling banyak 22 juta views-nya. 22 juta. Oh, Iya. mungkin karena algoritmanya lebih Iya. sekarang TikTok masih lebih luas gitu kali Iya, ya. kalau TikTok memang dia algoritmanya tingkatannya nasional. Iya, jadi dia Jadi lebih luas jangkauannya. betul. Kalau misalnya Instagram kan belakangan ini Iya. agak kadang-kadang agak sedikit Instagram berubah terus algoritmanya. Iya, berubah terus sampai algoritmanya sekarang. sampai kadang-kadang bikin pusing konten Iya, kreator. betul. Kak Andri juga merasakan itu nggak sih? Iya, Kalau di merasakan. Instagram kan algoritma Instagram tuh kadang-kadang bikin konten kreator stres sendiri gitu. Iya, betul. Kak Andri juga merasakan? Merasakan sih karena followers di TikTok memang lebih banyak daripada Instagram dan Facebook. Oh cuy. iya ya. TikTok berapa Kak? Kak Andri? Saya baru 40.000 sih. Baru 40.000. Iya baru. Baru. Itu luar biasa. Itu tadi berapa? 20 TikTok. Followersnya Iya, followers TikTok berapa? 250. 250.000. Iya. Itu berapa didapatkan dari berapa lama main TikTok? Dari awal pandemi. Puasa, 2020. bulan puasa 2020. Kak Andri juga 2020 ya? Iya 2020 sih. Wow. Artinya TikTok tuh memang lebih mengambil banyak gitu ya dan Iya. lebih mudah begitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal kontennya Dikta sendiri, itu kan memang tadi ada tipe-tipe, terus Iya. kemudian ada ketika, Iya. terus pacaran. Itu apakah ngambil referensi? Karena kan banyak juga Iya. nih konten kreator lainnya yang juga punya setipe lah kontennya seperti itu. Itu maksudnya mengambil inspirasi dari mereka atau kebetulan aja di sekitar relate gitu? Kalau untuk yang keresahan sama cewek itu memang dari ini sekitar. Dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Kalau tipe-tipe memang saya terinspirasi dari teman juga di Makassar. Iya. Jadi dia buat tipe-tipe, dia video dia aplikasikan ke video tipe-tipenya tapi pakai bahasa Makassar. Nah, sementara saya lihat di Palu belum ada. Iya. Makanya saya buat tipe-tipe yang memang versi orang Palu.
Betul, Kayak kayak begitu. Batende tadi ya. Kayak cara Batende, Itu- semua itu- orang pasti betul. pintar Batende kalau di Palu. Kalau di Palu. Di Palu. Kalau dapat tende itu berarti lagi di Palu aja ya. Iya, Pokoknya hanya di ketahuan. Palu ada tendenya. Cuma di Palu memang betul. Tapi memang tipe-tipenya didapatkan karena pasti butuh apa ya, butuh research juga lah ya pasti. Iya, Walaupun mungkin tidak selama kalau misalnya kita melakukan research hal-hal yang lebih serius Iya. gitu. Tapi biasanya proses bikin kontennya butuh berapa lama? Kalau kontennya sehari paling. Sehari. Sehari, itu pun sehari tidak sampai berjam-jam, paling sekitar 2 sampai 3 jam saja. Itu prosesnya langsung dibuat videonya? Langsung dibuat. Atau skrip dulu, Tidak. ala-ala gitu? Kalau untuk video reguler saya langsung buat. Kalau kecuali seperti yang video-video lain itu saya pakai skrip. Video-video lain tuh Seperti maksudnya? endorse, iklan. Oh, oke. Gitu. Nah itu tuh yang mau kita tanyakan. Kalau misalnya di luar kota ya, Iya. di kota-kota besar lah ya, Andri dan Dikta, pasti tuh hidup lah, bisa dibilang hidup lah konten kreator. Apalagi Iya. zaman sekarang memang bahkan yang lebih muda dari Andri dan Dikta mungkin pengennya jadi konten kreator karena tahu zaman sekarang sangat menjanjikan gitu. Iya, betul. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu kerja dari jam 9 sampai jam 5 kayak bapak-bapak gitu ya. Tapi menghasilkan uang lebih dari bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak ini maksudnya ya. Tapi kalau di Palu gimana? Maksudnya apakah ada chance seperti itu seperti kita di luar daerah-daerah besar? Misalnya ke Andri dulu deh. Kalau saya sih Tadi kita belum sempat ngobrolin itu ya. Oh iya. Ya alhamdulillah ada. Berapa saja sih. chain-nya? Ada saja sih Kak. Istilahnya lebih kayak ajak kerjasama, begitu. Oh, oke. Kalau endorse yang sedikit itu tidak terlalu banyak, tapi yang kerjasama itu banyak. Maksudnya Kerjasama. yang memang berkepanjangan, berkelanjutan. Oh, misalnya kayak apa tuh Kak? Ada kayak produk yang pengen jadi brand ambassador begitu. Oh, kayak ya. sekarang Kakak di sepatu-sepatu. Iya, kayak di sepatu, ada produk-produk lain. Tapi itu kan bukan maksudnya bukan gratis kan? Itu Iya. ada timbal baliknya Iya, ada lah benar. bisa dibilang Ada begitu timbal ya. baliknya. Nah, itu lumayan enggak? Ya alhamdulillah. Kalau Bu. dibanding dengan regular worker begitu maksudnya yang kerja kantoran, Kalau Kan kita nggak lebih sebutin 2 nama. kali lipat lah dari Wah, UMP. itu kan? Apa tuh UMP Bro. Palu ya? 2 kali ya lipat kan? malah. UMR. UMR. 2 kali lipat UMR. Tepuk tangan dong. Mau jadi content creator? Ngomong aja susah. Gimana ceritanya? Tapi semua pasti mau ya kalau ceritanya udah 2 kali lipat. Jadi bisa seperti Iya, itu bisa. dan berkepanjangan. Iya, berkepanjangan. Jadi dalam sebulan kalau sekarang Kak Andri punya berapa relation? Punya berapa Ada 4. endorsement? Ada 4 yang memang sudah istilahnya tanda tangan kontrak lah, kata kerennya tanda tangan Iya, kontrak. Gitu. Tanda tangan kontrak untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Berapa lama? Yang itu kan biasa ada yang 6 bulan dulu. Oke, jadi dia mau ngecek iya, dulu ya. Melanjut gitu. Itu Oke, sih. jadi sejauh ini ada 4 yang berjalan Ada 4 full yang berjalan. time, Yang bagus. yang bagusnya lagi udah dibayar di depan kan, jadi nyaman. Cucok. Oke, kemudian kalau Kak Dikta di mana? Karena kalau misalnya kita ya bisa dibilang memang kalau misalnya di Palu kota kecil gitu Iya, ya, kita betul. juga punya brand kita juga terbatas lah bisa dibilang. Tapi hidup enggak konten creator di Palu tanpa harus bekerja, tanpa harus punya pekerjaan lain. Kalau saya pribadi hidup Kak. Hidup ya? Iya, kebetulan saya kan lagi barusan selesai kuliah. Nah, kemarin sempat ada tawaran pekerjaan, itu saya tolak. Bukan karena maksudnya karena ini, saya tolak karena sudah ada kontrak lain. Oh, kontrak Gitu, kontrak dengan Beberapa brand. beberapa brand untuk Iya. endorsement tadi itu. Iya, betul. Oh, oke, jadi sistemnya kontraknya seperti apa? Video promosi Iya, dan lain-lain. video seperti promosi. itu ya? Jadi kita mempromosikan produknya. Secara seperti itu. kontinu. Iya, betul. Oh, jadi sama kayak Kak Andri tadi Iya. juga kontraknya sudah dilakukan, tanda tangan kontrak ceritanya Iya, sudah untuk MOU. jangka waktu MOU. Iya, betul. Untuk jangka waktu yang untuk jangka waktu tertentu begitu Iya, lah ya. Artinya bagus. Ini bisa bikin kita hidup dan tanpa kita harus mengandalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Sebenarnya memang konten untuk sekarang Kak, apalagi di era 4.0 ini kan. Iya. Jadi memang konten kreator itu bisa lebih hidup daripada sebelumnya.
Apalagi Justru kalau lebih hidup daripada iya, sebelumnya. kalau kita lihat di Palu ini memang peluangnya besar sekali karena Palu kecil dan bisa bahasanya kita sih kita saja. Iya, Jadi kita saja. seberapa jauhnya konten kreator lain ya kita masih baku kenal. Dan artinya brand-brand tersebut juga mereka tidak punya banyak pilihan lain selain kita juga. Oh, Seperti itu. karena konten kreatornya juga masih terbatas juga Terbatas. orangnya, beda dengan Nah, kota besar gitu iya, ya. padahal memang teman-teman banyak sih teman-teman lain yang berkarya. Iya. Cuman itu perbedaannya mungkin saya Andri dan teman-teman lain yang tidak terlalu eksis karena tidak konsisten. Oke, jadi menurut Dikta bedanya cuma satu itu aja. Iya, Bedanya sebenarnya cuma konsisten. konsisten aja. Ah, ah. Kalau misalnya berbicara soal konsistensi dari Dikta bikin konten tiap minggu atau kayak kalau Andri tadi kan seminggu bisa ada 3 konten, 4 konten. Kalau Dikta gimana bikinnya? Di luar dari harus bikin video-video promo endorsement misalnya. Kalau konten reguler sekarang seminggu 1 kali saya posting. Seminggu 1 kali. Nah, tapi kalau soalnya kebanyakan sih dengan konten ini. Konten endorsement oh, iya. wow, kebanyakan konten endorsement. Iya, Iya ya, jadi seminggu sekali. Jadi sekarang posisinya setiap minggu bisa berapa kali posting video endorsement dan reguler. Seminggu sampai 3. Biasa sebulan 10 video. Sebulan 10 video. Iya. Artinya dalam sebulan kamu mengerjakan beberapa video itu artinya kerjanya bisa dibilang hampir tiap hari. Tidak. Tidak setiap Iya, hari. karena kalau saya schedule. Hmm, Saya schedule ini kapan. Dan kebetulan juga saya kan kalau buat video endorse itu kan punya tim sendiri. Oke. Jadi biasa saya suruh mereka yang tolong bisa di schedule hari ini, teman-teman bagaimana talentnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi terbantu juga. Kalau dia udah punya tim, artinya dia udah bisa hire tim, artinya dia udah bisa hire orang, bisa bayar orang gitu kan, Ya, bayar alhamdulillah. orang lain kan. Iya. Artinya dia membuka lapangan kerja dong. Iya. Iya bagus banget kan. Artinya dia membuka tepuk tangan lah kan. Orang membuka lapangan kerja tuh harus tepuk tangan toh. Iya kan, maksudnya iya artinya membuka lapangan kerja dan kalau misalnya ada satu aja misalnya 5 sampai 10 dan konten kreatornya kita ada 100 artinya lapangan kerja yang tercipta jadi banyak sekali gitu ya. Iya, seperti itu saya bilang tadi. Jadi memang sekarang lebih kepada ekonomi kreatif sih. Iya, betul, betul. Bahkan di masa pandemi masih Di masa bisa menghasilkan malah. Betul. Mungkin orang-orang lain yang kerja di kantoran mereka pada Kesulitan pusing, justru. kesulitan. Bahkan ada Tapi yang kena. itu dia saya bilang tadi, kalau kita memang pintar melihat peluang seperti itu, Betul. insya Allah kedepannya akan berjalan Iya. terus. Nah ini nih, tapi kan ternyata tidak semua bisa pecah telur begitulah Ya, ceritanya. Nah oke. nanti akan kita bahas. Kita ke lagu yang ketiga dulu yuk. Silakan. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur.
membuatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Tak akan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Emang gila ya suaranya Kak Kais tuh gimana gitu ya, sampai meresap ke ubun-ubun. Iya gak sih suaranya ya kan? Iya kan, namanya kita di Palu tuh harus baku tende. Iya toh. Betul. Oke, nah kalau misalnya kita ini bentar lagi kita udah mau selesai nih acaranya. Tapi yang terakhir ini kan karena ini 10 November, kita juga tetap harus memberikan contoh-contoh pemuda kreatif yang tetap produktif walaupun dari rumah di era globalisasi yang bahkan sekarang dibilang pahlawan di era globalisasi itu adalah pemuda-pemuda kreatif yang kayak kalian berdua yang bisa memberi manfaat gitu. Bukan cuma untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Nah, menurut kalian nih kalau misalnya kita berbicara tentang kepemudaan, untuk Dikta sendiri dalam membuat konten itu adakah Dikta berusaha untuk menyisipkan misalnya cerita-cerita atau misalnya hal-hal yang berbau nasionalisme itu pernah nggak masuk dalam konten? Pernah, tapi sudah konten yang lama sih Kak. Oh, konten yang lama. Konten Sebenarnya yang lama. sih kalau berbicara masalah kepahlawanan dan lain sebagainya, sekarang kan dia walaupun maknanya masih tetap sama tapi mengalami pergeseran, maksudnya kita jadi lebih kreatif Iya, gitu, betul. membawa manfaat yang berbeda begitu ya, Iya, bukan seperti dulu lagi. Iya kan? Kalau Andri biasanya ada enggak konten-konten tertentu yang berbicara tentang pahlawan misalnya atau kepemudaan? Mungkin lebih kayak kemarin kayak 17 Agustus. Iya. Ya, tinggal ngikutin tren aja sih Kak. Mengikuti tren saja ya. Mengikuti tren Iya, aja sih. soalnya zaman sekarang juga kita agak bingung ya kalau misalnya sebagai pemuda sendiri bahkan merasa nasionalisme itu mulai terkikis enggak sih? Iya. Menurut Dikta juga seperti itu. Kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa hal semangat nasionalisme juga harus kita masukkan dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya dalam karya-karya kita gitu nggak sih? Iya ya. Kalau misalnya ke depannya nanti akan ada rencana seperti itu nggak sih? Insya Allah, depannya seperti itu. Iya. Memang soalnya kalau misalnya mau bikin yang seperti itu kayaknya kita harus berpikir dulu, jangan karena kita lebih takut salah gitu ya. Takut nanti kita melakukan hal yang ternyata menyinggung orang pihak-pihak tertentu, biasanya sih seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi bikin konten soal pemuda-pemuda zaman now misalnya, untuk menghindari ketersinggungan tuh biasanya kalian melihat dari sisi apa dulu? Siapa dulu? Dikta boleh? Oh ya, gimana ya? Saya mungkin kalau buat konten untuk konsepnya ya saya lebih pikirkan maksudnya dampaknya secara umum sih Kak. Oke, jadi tidak terlalu memikirkan ya sudahlah kalau misalnya ada yang tersinggung ya terserah dia begitu ya. Maksudnya begini, jangan tetap juga saya pikirkan untuk bagaimana sisi positif dan negatifnya. Tapi saya lebih ambil sisi positif secara umumnya. Secara umum. Ya, jadi memang
Saya tidak terlalu buat yang banyak gimmick, saya buat yang memang yang relate seperti itu. Tapi kalau untuk seperti kakak bilang tadi, kita mau masukkan tentang kepemudaan, pahlawan di dalam video, itu pasti akan tetap ada. Pasti akan tetap Iya, ada. tetap ada. Tapi kalau saya pribadi, ada saja konten-konten tertentu yang untuk itu. Oh, oke, Gitu. Karena memang dia kayaknya Iya. tematik sekali Tematik, gitu ya. gitu. Jadi memang ada konten tertentu tidak bisa secara Iya, reguler. tidak bisa secara reguler. Iya Seperti betul. itu. Kalau Andri? Istilahnya kalau masalah pemudaan saya tidak tahu ini takutnya salah. Iya. Biasanya nyanyi lagu pahlawan aja kan. Oke, jadi Nyanyi lagu-lagu pokoknya nasional kalau- aja kan. Kalau tidak tahu ya Iya, jadi bikin gitu jangan ya. dibikin, takutnya saya nanti salah. Salah, Apalagi betul. netizen ini kan, orang Palu netizennya luar biasa. Oh iya ya. Langsung dia cari kasihan. Apalagi Palu kecil ya. Palu kecil. Apalagi Palu kecil Oh. ya. Betul, isinya kita-kita semua Iya, kita-kita saja semua. di Palu. Oke. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau misalnya kalian bisa kasih pesan positif nih buat pemuda-pemuda yang saat ini tentu pasti terinspirasi lah dari kalian. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, tidak semua bisa pecah telur. Tidak semua benar-benar bisa menghasilkan seperti kalian, membawa manfaat untuk orang lain seperti kalian. Kalau dari Andri dulu, pesannya seperti apa buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan? Kalau pesan saya sih ke anak-anak muda, jangan berhenti berkreatif aja sih, berkreasi. Maksudnya kayak sekarang ini banyak yang maksudnya adakan acara-acara yang kayak drama musikal, Iya. kayak itu lebih kayak di ini aja sih, lebih Dibikin dibikin, sering iya dibuat. lebih sering. Karena mereka kalau buat seperti kami itu mereka mikir malu atau bagaimana. Karena dari situ juga kalau tidak berani berbuat pasti bakal kesananya juga pasti bakal. Iya, jadi mulai dulu. Iya, mulai dulu sih kalau gitu. Orang kan lebih banyak pertimbangannya Iya. kan akhirnya tidak jadi-jadi. Iya betul Kak, betul. Tapi kalau menurut Andri mulai Iya, dulu. mulai dulu. Kalau Dikta gimana Dikta? Kalau saya mungkin buat teman-teman yang baru ingin berkarya, apalagi di bidang video seperti saya dan Andri, Iya. usahakan apapun ide yang ada di kepala kalian, keluarkan. Tuangkan ke dalam video, ke dalam sosial media. Jangan pernah malu, tetap konsisten. Ganti insecure dengan bersyukur. Karena tidak semua apa yang orang punya dan apa yang kamu punya orang lain punya. Betul. Itu. Karena kalau misalnya mau dibilang konten creator itu hanya orang yang punya modal, enggak juga Iya. Enggak, gitu ya. enggak. Tidak juga Tidak gitu ya. semua. Semuanya memang benar-benar Iya. berdasarkan apa yang kita punya di kepala aja. Iya gitu. betul, masing-masing orang punya kelebihan sendiri. Dan ketika kalian bisa mengulik, bisa mengupas, bisa mengangkat kelebihan kalian, insya Allah itu akan berbeda dari orang lain dan kalian akan tetap maju. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Muda, kreatif, produktif dari rumah, baik di era pandemi ataupun era globalisasi saat ini begitu. Jadi memang saat ini mereka memanfaatkan zaman, memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sampai akhirnya kemudian mereka bisa bermanfaat. Dan memang pemuda kreatif seperti ini bisa dibilang mereka juga merupakan pahlawan di era globalisasi, pemirsa. Nah pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kita di tamu kita versi bajakan saya hari ini karena Arya Tanju sedang tidak ada. Tapi nanti tentu kita akan kembali lagi dalam tamu kita dan bersama Kak Uli juga dan pasti tamu-tamu lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Saya Lunggi Gerensa pamit, sampai jumpa. Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa. Ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku.
dekat denganku.